Di tengah era modern, ketika berita tentang korupsi, suap, dan penyalahgunaan uang negara terus bermunculan hampir setiap hari, banyak orang mulai kehilangan harapan bahwa pejabat jujur benar-benar pernah ada di negeri ini. Jabatan sering dianggap sebagai jalan cepat menuju kekayaan. Semakin tinggi kekuasaan, semakin besar peluang memperkaya diri. Namun, sejarah Indonesia ternyata pernah memiliki seorang pejabat yang justru hidup sangat sederhana, bahkan nyaris miskin, meski memegang proyek-proyek raksasa bernilai fantastis. Namanya adalah Sutami. Beliau bukan sekadar pejabat biasa, ia adalah seorang insinyur jenius yang dipercaya menjadi Menteri Pekerjaan Umum Indonesia selama kurang lebih 14 tahun, melewati dua era pemerintahan sekaligus, masa Soekarno dan masa Soeharto. Jabatan itu dipegangnya sejak tahun 1964 hingga 1978, sebuah periode penting ketika Indonesia sedang gencar membangun berbagai infrastruktur besar demi menunjukkan identitas sebagai negara berkembang yang modern. Di balik banyak bangunan monumental Indonesia, ada tangan dingin Sutami. Beliau menjadi otak utama di balik sejumlah mega proyek nasional yang hingga hari ini masih berdiri dan digunakan jutaan masyarakat Indonesia. Mulai dari Jembatan Semanggi yang menjadi ikon ibu kota, Waduk Jatiluhur yang sangat penting bagi irigasi dan listrik, hingga kompleks gedung DPR MPR RI yang menjadi pusat politik nasional. Bila melihat besarnya proyek yang berada di bawah kendalinya, banyak orang pasti membayangkan kehidupan seorang menteri superkaya dengan rumah mewah, mobil berjejer, dan rekening penuh miliaran rupiah. Namun kenyataannya justru sangat jauh berbeda. Sutami memilih hidup sangat sederhana. Ia dikenal keras menjaga integritas dan menolak menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi sekecil apapun. Baginya, jabatan adalah amanah, bukan alat memperkaya diri. Bahkan banyak kisah yang terdengar nyaris tidak masuk akal bila dibandingkan dengan kondisi sebagian pejabat masa kini. Rumah dinas yang ditempatinya dikabarkan mengalami banyak kebocoran di bagian atap. Saat hujan turun, air menetes di berbagai sudut rumah. Namun beliau tidak memperbaikinya karena memang tidak memiliki cukup uang pribadi. Ia juga tidak mau menggunakan fasilitas proyek negara untuk merenovasi rumahnya sendiri. Yang paling memilukan adalah kisah ketika listrik di rumah sang menteri benar-benar diputus oleh petugas PLN karena tagihan listrik menunggak dan beliau tidak memiliki uang cukup untuk membayarnya. Bayangkan ironi tersebut. Seorang menteri pekerjaan umum yang mengendalikan proyek infrastruktur bernilai sangat besar, tetapi rumahnya gelap karena tidak mampu membayar listrik. Kisah itu kemudian menyebar luas dan membuat banyak orang terkejut. Sebagian bahkan sulit percaya bahwa pejabat setingkat menteri bisa hidup sesederhana itu. Namun bagi Sutami, kehormatan jauh lebih penting dibanding kekayaan. Beliau percaya bahwa uang negara adalah milik rakyat yang harus dipertanggungjawabkan sampai 1 rupiah terakhir. Prinsip itu dipegang begitu kuat sepanjang hidupnya. Kesederhanaannya juga terlihat dari gaya hidup sehari-hari. Ia tidak dikenal suka bermewah-mewahan. Tidak ada cerita tentang koleksi mobil mahal, rumah megah, atau gaya hidup elit. Fokus hidupnya benar-benar hanya untuk bekerja dan membangun Indonesia. Puncak kisah mengharukan itu terjadi menjelang akhir hayatnya. Pada tahun 1980, kondisi kesehatan Sutami mulai memburuk. Namun ketika diminta menjalani perawatan rumah sakit, beliau sempat menolak karena khawatir tidak mampu membayar biaya pengobatan. Bahkan dalam keadaan sakit parah pun, beliau masih memikirkan soal tanggung jawab dan biaya. Akhirnya pemerintah turun tangan langsung untuk memastikan beliau mendapatkan perawatan yang layak. Tak lama kemudian, Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Hari ini nama Sutami memang tidak selalu ramai dibicarakan seperti tokoh politik besar lainnya. Namun jejak pengabdiannya masih berdiri kokoh di berbagai sudut negeri, melalui jembatan, waduk, dan bangunan yang ia rancang demi kemajuan Indonesia. Kisah hidup Sutami menjadi tamparan keras bagi siapa saja yang menganggap kejujuran mustahil bertahan di lingkaran kekuasaan. Beliau membuktikan bahwa integritas bukan sekadar pidato atau slogan kampanye. Integritas adalah ketika seseorang tetap memilih jujur, bahkan saat memiliki kesempatan sangat besar untuk berbuat sebaliknya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen ya, agar kami semangat buat konten selanjutnya.